Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Asmianto. Di sini saya yang akan membersamai untuk satu semester ke depan dalam perkuliahan mata kuliah matematika untuk bioteknologi. Di sini pertemuan pertama kita membahas tentang sistem persamaan linear dan matriks, di mana ini merupakan salah satu bab dari konsep aljabar linear. Nanti kita akan mempelajari tentang pengenalan introduction sistem persamaan linear, terus eliminasi Gauss-Jordan, matriks serta operasinya, terus inverse berkaitan dengan sifat-sifat aljabar pada matriks, terus matriks elementer dan metode untuk mencari inverse dari suatu matriks. Ya udah, langsung kita mulai saja untuk pembahasan yang pertama. Kita mulai dari contoh soal nomor 1 tentang persamaan linear. Untuk mengingatkan kembali bahwa persamaan linear itu tidak melibatkan suatu perkalian variabel atau akar variabel, dan juga tidak muncul seperti fungsi trigonometri, logaritma ataupun fungsi eksponensial ya. Jadi persamaan linear itu persamaan yang tidak ada perkalian variabelnya atau akarnya, juga tidak ada fungsi trigonometri, logaritma atau fungsi eksponensial. Jika persamaan linear ini dibuat segesar dalam suatu bidang kartesius, misalkan bidang XY, maka akan terbentuk suatu garis ya. Jadi untuk mengingatkan persamaan linear itu persamaan garis, terus persamaan pangkat 1, seperti itu ya. Untuk mengingatnya di sini ada beberapa contoh persamaan linear. Yang pertama, X plus 3Y sama dengan 7. Nah, di sini variabelnya X dan Y. Di sini tidak ada perkalian variabel sama sekali ya. Juga tidak ada fungsi trigonometri, logaritma maupun eksponensial. Terus yang kedua, setengah X negatif Y plus 3Y sama dengan negatif 1. Di sini meskipun variabelnya lebih dari 2 ya, X, Y sama Z. Namun di sini masih termasuk persamaan linear karena masih memenuhi untuk syarat-syaratnya. Tidak ada perkalian variabel, akar variabel ataupun fungsi-fungsi yang mengandung trigonometri, logaritma maupun fungsi eksponensial. Demikian pula dengan contoh yang sebelah kanan ini. X1 negatif 2x2 negatif 3x3 plus x4 sama dengan 0, ataupun yang x1 plus x2 sampai xn. Nah, sama dengan 1. Selanjutnya ada beberapa contoh juga untuk persamaan non-linear ya, yang bukan persamaan linear. Salah satunya ini, X plus 3Y kuadrat sama dengan 4. Di sini kenapa dinamakan persamaan non-linear? Karena di sini ada perkalian variabel. Nah, jadi ingat, untuk perkalian variabelnya itu tidak harus perkalian dua variabel yang berbeda. Tetapi jika variabelnya sama pun ketika dikalikan, maka dia bukan persamaan linear, jadinya non-linear. Seperti di sini perkalian variabelnya apa? Yang dikalikan yaitu Y. Nah, jadi X plus 3Y kuadrat ini di sini kan Y kali Y gitu ya, sama dengan 4. Jadi di sini bukan termasuk persamaan linear karena ada perkalian variabelnya. Terus yang kedua, sin X plus Y sama dengan 0. Kenapa bukan? Karena di sini ada trigonometrinya ya. Terus yang ketiga, 3x plus 2y negatif xy sama dengan 5. Kenapa bukan persamaan linear? Karena di sini ada perkalian variabelnya, yaitu variabel x dengan y gitu ya. Terus yang terakhir, bukan merupakan persamaan linear karena di sini ada akar variabelnya, yaitu akar x1. Jadi di sini variabelnya x1, x2, x3. Namun akar x1 di sini variabel x1 ada akarnya. Jadi ini masuk persamaan non-linearnya, yang bukan persamaan linear. Selanjutnya, himpunan berhingga dari persamaan linear tersebut dinamakan sistem persamaan linear.
Jadi ada persamaan linear 1, persamaan linear 2. Jadi ketika persamaan linear digabung itu menjadi suatu sistem yang dinamakan sistem persamaan linear. Jadi persamaan linearnya lebih dari 1. Atau lebih singkatnya biasanya kita menyebutnya yaitu sistem linear. Dengan variabel unknown, ini variabel yang tidak diketahui. Variabel yang tidak diketahui ini maksudnya suatu variabel yang nantinya itu biasanya dicari solusinya. Kita mencari suatu variabel tersebut, nilai variabel tersebut yang memenuhi suatu persamaan, sistem persamaan linear. Seperti contoh pada sistem nomor 5 dan 6 di sini. Yang pertama 5x plus y sama dengan 3 dan 2x negatif y sama dengan 4. 5x plus y sama dengan 3 adalah persamaan linear. 2x negatif y sama dengan 4 ini juga persamaan linear. Karena di sini digabung jadinya sistem persamaan linear atau sistem linear gitu ya. Karena ada lebih dari satu persamaan linearnya. Nah, yang variabelnya yaitu x sama y. Nantinya solusi dari sistem persamaan linear ini nantinya yang dicari yaitu nilai x dan y-nya. Terus sistem nomor 6, sistem 6 ini ada 3 variabel yaitu x1, x2 dan x3. Nah, di sini persamaan linear yang pertama, yang ini 3x1 plus x2 plus 9x3 sama dengan negatif 4 adalah persamaan linear yang kedua. Karena digabung jadinya sistem persamaan linear atau sistem linear. Dengan variabelnya x1, x2 dan x3. Selanjutnya, sistem linear dengan 2 atau 3 variabel yang tidak diketahui. Di sini ada contohnya misalkan secara umum ya, A1x plus B1y sama dengan C1, A2x plus B2y sama dengan C2. Di sini A1, B1 adalah koefisiennya ya, A1 koefisien dari variabel X, B1 koefisien dari variabel Y, demikian dengan A2 dan B2. Terus C1 dan C2 adalah hasilnya yang di sebelah kanan. Di sini seperti yang saya ungkapkan sebelumnya bahwa ketika persamaan linear ini dibuat sketsa akan terbentuk suatu garis gitu ya. Tapi dan untuk dua persamaan linear jika dibuat sketsanya pada suatu bidang, misalkan bidang XY di sini koordinat kartesius misalkan gitu. Jadi untuk solusinya itu nanti ada 3 kemungkinan dari sistem persamaan linear berikut. Nah, berarti karena ada 2 persamaan linear maka akan terbentuk 2 garis seperti itu ya. Dan solusi itu erat hubungannya dengan perpotongan suatu garis. Apa saja 3 kemungkinan tersebut? Yang pertama adalah 2 garis tersebut adalah paralel dan berbeda atau sejajar dan berbeda. Akibatnya apa? Akibatnya karena sejajar dan berbeda maka tidak ada perpotongan. Konsekuensinya karena tidak ada perpotongan antara kedua garis tersebut maka sistem persamaan linear tersebut tidak mempunyai solusi. Jadi kemungkinan yang pertama adalah sistem persamaan linear tidak mempunyai solusi, yaitu ketika tidak ada perpotongan kedua garis tersebut atau tidak ada titik bersama. Di sini kan contohnya masih 2 garis. Kalau 3 garis berarti ketika 3 garis tersebut tidak ada suatu titik bersama antara ketiga garis tersebut maka dia tidak mempunyai solusi. Kemungkinan yang kedua yaitu garis-garis tersebut memotong di suatu titik, hanya pada satu titik. Artinya apa? Artinya sistem persamaan linear tersebut hanya mempunyai satu solusi. Nah, karena memotong terjadi perpotongan antara 2 garis tersebut di suatu titik, di satu titik saja, berarti hanya mempunyai satu solusi, yaitu di titik itu saja. Terus kemungkinan yang ketiga adalah ketika garis itu berhimpit, jadi nempel terus. Jadi ketika berhimpit berarti kan perpotongannya sepanjang garis tersebut ya. Sehingga di sepanjang garis tersebut berhimpit maka di situ adalah solusinya. Sehingga ini disebut juga sistem persamaan di sini banyak solusi atau
tak terhingga solusi. Jadi ingat, untuk sistem persamaan linear ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah tidak mempunyai solusi, terus yang kedua mempunyai tepat satu solusi, terus yang ketiga mempunyai tak hingga solusi. Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa ketika dua garis sejajar dan berbeda maka tidak ada solusi karena tidak ada perpotongan. Terus mempunyai tepat satu solusi karena ada tepat satu perpotongan di titik ini ya. Terus di sini adalah ketika dua garis berimpitnya. Jadi tidak kelihatan ya. Di sini sebenarnya ada dua garis ini ya, dua garis yang berimpit. Jadi berimpit. Jadi sepanjang garis di sini adalah solusi-solusinya. Jadi disebut dengan tak hingga solusi. Dan ingat, secara umum sistem linear atau sistem persamaan linear ini ada yang namanya konsisten dan inkonsisten. Dikatakan konsisten jika paling tidak mempunyai satu solusi. Ingat, paling tidak mempunyai satu solusi. Jadi, ketika mempunyai 2, 3, 4, atau tak hingga solusi, dia dikatakan konsisten. Jadi, paling tidak mempunyai satu solusi. Lebih dari satu juga konsisten. Nah, sebaliknya, suatu sistem linear dikatakan tidak mempunyai solusi. Itu dinamakan inkonsisten. Nah, jadi yang dinamakan sistem yang inkonsisten adalah ketika sistem tersebut tidak mempunyai solusi. Paham ya? Kita lanjutkan. Jika sketsa ini tadi garis, sekarang bidang. Nah, di sini untuk gambar yang pertama tidak mempunyai solusi. Karena ketika bidang di sini tidak ada suatu perpotongan bersama, titik bersamanya ya. Sehingga tidak ada solusi. Paralel atau berbeda, dan paralel ya, paralel itu sejajar atau dan berbeda. Nah, jadi tidak ada perpotongan, jadi tidak ada solusi. Untuk gambar yang kedua juga demikian, tidak ada titik bersamanya. Gambar ketiga sama, tidak ada titik bersamanya ya. Di sini di perpotongan hanya dua bidang, sedangkan di sini ada 3 bidangan ya. 2, 2, 2. Jadi tidak ada titik bersama, perpotongan bersama. Sehingga tidak ada solusi. Demikian pula untuk gambar yang keempat. Terus lanjut ke yang bawahnya. Di sini ada satu solusi karena di sini tepat ada suatu titik bersama, titik perpotongan antara ketiga bidang tersebut. Selanjutnya untuk gambar yang selanjutnya di sini tak hingga solusi semua di sini ya. Karena ada di sini titik-titiknya sepanjang garis ini merupakan solusi-solusi dari ketiga bidang tersebut. Apalagi yang ini berhimpit semua ketiganya ini ya. Langsung terlihat bahwa untuk sistem persamaan linear di sini mempunyai banyak solusi atau tak hingga solusi. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Sistem persamaan linear dengan satu solusi. Masih ingat? Suatu sistem persamaan linear kalau mempunyai satu solusi berarti tepat ada satu titik perpotongan antara kedua persamaan garis tersebut ya. Untuk mengerjakan ini saya rasa semuanya bisa ya. Masih ingat ya, ini pelajaran SMP, SMA sudah diajarkan ini ya. Kalau ada dua persamaan linear seperti ini, X negatif Y sama dengan 1 dan 2X plus Y sama dengan 6. Solusinya adalah dengan cara apa? Eliminasi substitusi yang paling mudahnya ya. Dengan mengeliminasi nanti akan didapatkan Y sama dengan 4/3. Selanjutnya ketika sudah didapatkan Y-nya sama dengan 4/3, tinggal disubstitusikan saja. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, sama saja. Sehingga didapat X-nya 7/3. Nah, sehingga didapatkan solusinya adalah 7/3, 4/3. Jadi 7/3 X-nya, 4/3 ini Y-nya. Jadi solusinya ini di sini. Hanya satu solusi. Berarti hanya titik ini saja. Paham ya? Ke contoh nomor 3. Sistem linear yang tidak mempunyai solusi. Masih ingat? Sistem persamaan linear yang tidak mempunyai solusi artinya sistem tersebut inkonsisten, tidak konsisten. Sebenarnya secara kasat mata saja ini
sudah bisa dilihat bahwa sistem persamaan tersebut ini inkonsisten. Coba dilihat saja pada variabel X dan Y, di sini koefisiennya adalah 1 ya. Sedangkan untuk yang persamaan kedua ini 3. Nah, berarti kan dikalikan 3. Sebenarnya ya kalau di sebelah kiri sama dengan dikalikan 3, harusnya kalau persamaan linear tersebut, sistem persamaan linear tersebut konsisten, maka juga dikalikan 3. Tapi ini tidak ya. Jadi ini dikalikan 3, namun yang sebelah kanan tidak dikalikan 3. Nah, sudah terlihat bahwa sistem tersebut adalah inkonsisten. Karena inkonsisten maka tidak mempunyai solusi gitu. Atau jika dikerjakan dengan eliminasi substitusi, maka akan didapatkan di sini 0 sama dengan negatif 6. Ini merupakan suatu bentuk yang kontradiksi. 0 kok sama dengan negatif 6. Ini kan nggak sama ya. Jadi terlihat. Bisa pakai yang eliminasi dulu, nanti kalau terjadi bentuk yang kontradiksi maka dikatakan sistem yang inkonsisten atau tidak mempunyai solusi. Bisa dilihat dari persamaan linear yang ada, juga langsung bisa dikatakan tidak mempunyai solusi atau inkonsisten. Karena tidak akan ada suatu nilai yang memenuhi kedua persamaan linear ini. Jadi artinya suatu solusi dari sistem persamaan linear berarti kita harus bisa menemukan suatu titik ya. Kalau di sini ada dua persamaan berarti kita harus bisa menemukan suatu titik yang berlaku atau yang memenuhi di kedua persamaan tersebut. Kalau 3 ya ketiga persamaan tersebut, tidak boleh hanya satu saja gitu. Dan di sini dikatakan tidak ada solusi karena tidak ada nilai-nilai yang demikian. Selanjutnya ke contoh nomor 4. Di sini sistem linear dengan infinite solusi. Di banyak solusi, tak hingga solusi. 4x negatif 2y sama dengan 1 dan 16x negatif 8y sama dengan 4. Di sini dengan cara eliminasi substitusi akan didapat 0 sama dengan 0. Nah, yang di sini ya, 0 sama dengan 0. Ini apa? Ini artinya persamaan linear yang ada ini merupakan kelipatannya. Jadi persamaan linear yang satu merupakan kelipatan dari persamaan linear yang lain. Coba dilihat yang persamaan linear yang pertama 4x negatif 2y sama dengan 1. Ini merupakan seperempatnya ya. Seperempat dari persamaan yang kedua. Atau persamaan kedua ini merupakan 4 kali dari persamaan yang pertama. Jadi 4 dikali 4, 16x. 2y kalikan 4, 8y, 1 kalikan 4, 4. Jadi ini sama saja kita mencari solusi pada satu persamaan saja. Nah, jadi sama saja ini kita kalau bisa mencari suatu nilai x dan y titik ya x y untuk persamaan satu jika memenuhi maka otomatis juga akan memenuhi untuk persamaan yang kedua. Nah, gitu. Atau kita juga bisa mengerjakan untuk sistem persamaan linear yang demikian, kita mengerjakan satu persamaan linear saja. Karena persamaan linear ini kenapa? Karena lipatannya jadi kita cukup memperhitungkan satu persamaan linear saja. Kalau kita sudah bisa mengerjakan satu persamaan linear saja, solusinya otomatis untuk persamaan yang lain, persamaan linear yang lain akan terpenuhi juga gitu. Di sini misalkan kita ambil untuk persamaan yang pertama saja ya, yang paling atas 4x negatif 2y sama dengan 1. Nah, ini untuk menyelesaikan persamaan linear yang ini, kita bisa mengelompokkan untuk variabel x-nya di sebelah kiri sama dengan yang lain di sebelah kanan gitu ya. Jadi 4x sama dengan 1 plus 2y. Negatif 2y-nya pindah ruas. Setelah itu tinggal dibagi dengan 4. Sehingga didapatkan X sama dengan 1/4 ditambah setengah Y. Nah, selanjutnya bisa diubah. Ini merupakan parameternya ya sebenarnya yang ini. Parameternya yang Y-nya. Ya, Y-nya ini diganti dengan
T di sini, agar didapatkan persamaan parametrik. Ini pergantian variabel saja sebenarnya. Jadi X dapat dinyatakan seperempat ditambah setengah T, di mana T sama dengan Y. Nah, T ini menggantikan variabel Y saja sebenarnya ya. Jadi ketika T-nya berapa, misalkan kita T-nya 0, maka nanti akan didapatkan nilai X-nya. Demikian pula untuk T yang lain gitu. Jadi ketika T-nya 0 misalkan, ketika T-nya 0 berarti di sini X-nya sama dengan 1/4, ya kan? Berarti penyelesaiannya itu 1/4,0 gitu ya. Jadi yang 0 ini untuk Y-nya, 1/4 untuk X-nya. Atau ketika T-nya 1, nah, akan didapat X-nya berapa? 1/4 ditambah dengan 1. Gitu. 1, jadi 1/4 ditambah dengan setengah ya. 1 dikalikan setengah ditambah 1/4, yaitu 3/4, dan seterusnya. Demikian pula untuk T sama dengan 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka nanti akan didapatkan nilai X-nya juga. Sehingga sistem yang ini 4X negatif 2Y sama dengan 1 dan 16X negatif 8Y sama dengan 4 merupakan suatu sistem yang mempunyai banyak solusi atau tak hingga solusi. Karena nilai T ini kan banyak, tak hingga ya. Bisa 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bisa juga 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Selanjutnya contoh nomor 5. Ini juga sama, sistem linear dengan tak hingga solusi, banyak solusi. Di sini secara eksplisit kita bisa melihat bahwa persamaan yang ada merupakan kelipatannya ya. Jadi X negatif Y plus 2Y sama dengan 5. Untuk persamaan yang kedua ini kalikan 2 ya. Ya kalikan 2 ya. 2X negatif 2Y plus 4Y sama dengan 10. Kalau yang ketiga ini dikalikan 3. Persamaan 1 dikalikan 3. 3X negatif 3Y plus 6Y sama dengan 15. Nah, karena ini merupakan persamaan 1, persamaan 2 dan 3 merupakan kelipatan dari persamaan yang pertama, maka dapat dikatakan langsung ya bahwa sistem persamaan di sini merupakan sistem persamaan linear atau sistem linear yang mempunyai tak hingga solusi. Karena persamaan-persamaan yang ada merupakan kelipatan dari persamaan yang lain. Gitu. Paham ya? Jadi kita bisa menyelesaikan satu persamaan linear saja. Jadi X negatif Y plus 2Y sama dengan 5. Nah, jadi kalau kita bisa menyelesaikan satu persamaan ini saja, maka otomatis solusi dari persamaan ini akan memenuhi untuk persamaan-persamaan yang lain. Salah satu solusinya adalah 6,1,0. Untuk persamaan solusi yang lain bisa dicari sendiri ya, bisa didapatkan dengan mudah. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Kita lanjut. Nah, ini ke augmented matrix dan elementary row operation atau OBE, operasi baris elementer. Di sini tentunya dalam permasalahan sehari-hari secara real, tentunya kita akan menjumpai bentuk persamaan linear atau sistem linear yang lebih kompleks. Entah itu jumlah persamaan linearnya yang semakin banyak maupun variabelnya ya. Mungkin jumlah persamaan yang cukup banyak dan variabelnya pun cukup banyak, sangat banyak. Di sini disebutkan A1 X1 A11 jangan ya, A12 X2 dan seterusnya. Ini juga sangat banyak. Nah, yang dinamakan augmented matrix ini kita mengelompokkan ya, kalau istilahnya ini mengelompokkan, membentuk koefisien-koefisien yang ada dari variabel-variabel ini dan nilai yang di sebelah kanan sama dengan ini menjadi suatu matriks. Contohnya untuk lebih jelasnya seperti ini. Jika ada 3 persamaan linear, sistem linear di sini X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 9, 2X1 plus 4X2 negatif 3X3 sama dengan 1, dan ini 3X1 plus 6X2 negatif 5X3 sama dengan 0. Nah, augmented matrix ini seperti ini. Jadi augmented matrix dari
sistem linear yang di sebelah kiri adalah 11, 29, 24, negatif 31, 36, negatif 5, 0. Ini merupakan koefisien-koefisien 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1 ini koefisiennya X1, 1 ini koefisiennya X2, dan 2 di sini koefisien dari X3, dan seterusnya. Yang sebelah kanan di sini merupakan nilai dari sistem persamaan linear tersebut, 910. Nah, paham ya? Jadi nanti harus paham sistem linear ketika ditanya augmented matrixnya seperti apa, atau augmented matrix yang ada ketika dibentuk sistem persamaan linear seperti apa. Gitu, ya. Nah, ini merupakan metode untuk menghitung agar mencari solusinya itu nantinya lebih mudah ketika sistemnya ini lebih kompleks, semakin kompleks. Jadi semakin banyak persamaan maupun semakin banyak variabelnya. Nah, untuk ketika sudah terbentuk augmented matrix, maka kita bisa mencari solusinya dengan cara apa saja. Langkah-langkahnya adalah yang biasanya digunakan adalah yang pertama, yaitu mengalihkan persamaan yang ada itu dengan suatu konstanta yang tak nol. Jadi tidak boleh mengalihkan dengan nol. Boleh negatif maupun positif. Negatif 1, negatif 2, atau 1, 2, 3/4. Tidak harus bilangan bulat ya. Terus interchange to equation, artinya menukar persamaan yang ada. Jika tadi ada 3 persamaan 1, 2, 3, kita bisa menukar persamaan 1 dengan 2, 2 dengan 3, dan seterusnya. Atau juga dengan menjumlahkan perkalian suatu persamaan satu dengan persamaan yang lain. Nah, gitu. Atau jika persamaan-persamaan yang ada atau sistem linear yang ada ketika sudah dibentuk suatu augmented matrix ini kan ada baris 1, baris 2, dan baris 3. Kalau kita menyebutnya baris, maka kita bisa mengalihkan baris-baris yang ada dengan konstanta tak nol. Menukarkan 2 baris, 1 dengan 2, 2 dengan 3, dan seterusnya. Atau menjumlahkan atau menambahkan perkalian dari suatu baris, misalkan suatu konstanta ya, konstanta dari suatu baris dijumlahkan dengan yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soalnya. Nah, misalkan ini X plus Y plus 2Y sama dengan 9, 2X plus 4Y negatif 3Y sama dengan 1, dan 3X plus 6Y negatif 5Y sama dengan 0. Bagaimana caranya ketika kita ingin menyelesaikan persamaan ini dengan cara OP, operasi baris komplementer, gitu ya. Yang pertama kita bentuk augmented matrixnya. 1, 1, 2, 9, 2, 4, negatif 3, 1, 3, 6, negatif 5, 0. Singkatnya dari angka-angkanya ini. Koefisien dari variabel-variabel yang ada dan hasil dari persamaan linear tersebut, gitu ya. Terus langkah yang kedua, kita kan boleh menukar, boleh mengalihkan suatu konstanta tak nol pada baris tersebut atau menjumlahkan baris satu dengan baris yang lain. Namun kita juga bisa mengalihkannya, gitu ya. Terus yang pertama adalah negatif 2 dikalikan baris yang pertama terus ditambah dengan baris yang kedua. Maka akan didapatkan 1129, 02, negatif 7, negatif 17, dan seterusnya. Ini yang berubah adalah baris yang kedua. 02, negatif 7, negatif 17. Salah satu contohnya ini, kan negatif 2, ini kan negatif 2 B1 ya, berarti negatif 2 kali 1, negatif 2 ditambah dengan B2, ditambah dengan 2, yaitu 0. Terus negatif 2 kali 1, negatif 2 ditambah 4, 2, dan seterusnya. Paham ya? Terus selanjutnya, mengalihkan negatif 3, B1 dengan negatif 3, mengalihkan B1 dengan negatif 3, ditambah dengan B3. Nah, maka akan didapatkan berarti yang berubah yaitu B3. Jadi 0, 3, negatif 11, negatif 27. Terus selanjutnya kita mengalihkan negatif setengah dengan B2. Oh, salah ya, maaf. Ini mengalihkan B2. Mengalihkan setengah dengan B2 ya, bukan negatif setengah ini. Mengalihkan B2 dengan setengah.
Jadi B2 ini 0, 2, negatif 7, negatif 17 ini dikalikan setengah atau dibagi 2. Didapat 0, 1, negatif 7 per 2, dan negatif 17 per 2. Selanjutnya, mengalikan B2 dengan negatif 3 dan menjumlahkannya dengan B3 didapatkan demikian. Terus mengalikan negatif 2 untuk B3 dapat demikian sampai didapatkan bentuk demikian. Dari 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 3. Nah, masih ingat di sini kan variabel untuk X ya, di sini untuk Y, di sini untuk Z. Jadi ini ketika saya bentuk persamaan linearnya untuk baris yang pertama adalah X ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi karena ini Y-nya 0, Y-nya juga akan 0 karena di sini koefisiennya 0 gitu ya. Demikian pula yang ini di sini X-nya 0, Z-nya 0. Jadi ini Y-nya. Y-nya sama dengan 2 dan X-nya 0 untuk baris yang ketiga, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Jadi Y sama dengan 3. Sehingga didapat, di sini sudah didapat X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2 dan Z-nya sama dengan 3. Jadi terbukti. Jadi untuk membuktikan atau mengecek hasil kita sudah benar atau salah, kita bisa mengecek pada persamaan. Ketika X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3, apakah memenuhi? Kita coba. X-nya 1 ya. Y-nya 2, 1 tambah 2, 3. Ditambah dengan 2, Z-nya 3. 2 kali 3, 6. Jadi 6 tambah 3, 9. Demikian pula untuk persamaan yang kedua dan 3. Bisa dicek. Nanti kalau tidak sama atau tidak memenuhi berarti hasil kita salah. Ini merupakan pengenalan awal untuk metode untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear atau sistem linear dengan cara OBE gitu ya. Nanti untuk mendeteksi di situ persamaan linearnya mempunyai solusi atau tidak. Nah, nanti kan jangan-jangan kita sudah melakukan suatu operasi baris elementer, namun ujung-ujungnya tidak mempunyai solusi lah. Itu kan nanti apa? Ya berarti kan usahanya kan agak sia-sia, meskipun nggak sia-sia, agak sia-sia. Nah, jadi kita identifikasi dulu lah, nanti akan ada pembahasan selanjutnya. Di sini sampai sini dulu, sampai pengenalan augmented matrix, terus mencari solusi sistem persamaan linear menggunakan OBE, gitu ya. Terus sebagai latihannya, silakan kerjakan ini. Yang pertama, tentukan dari persamaan-persamaan linear yang ada, ini apakah termasuk persamaan linear atau bukan. Kalau bukan, ini tunjukkan alasannya ya, berikan alasannya. Terus yang kedua, dari augmented matrix yang ada, tentukan sistem persamaan linearnya. Ya, tadi saya balik yang awalnya, contohnya tadi kan sistem linear dicari augmented matrixnya ya. Sekarang augmented matrix yang ada. Terus kita cari sistem linearnya bagaimana. Terus yang nomor 3 ini untuk mencari solusi. Solusinya tadi kemungkinannya yaitu tidak mempunyai solusi, tepat mempunyai satu solusi dan mempunyai tak hingga solusi. Mungkin itu saja untuk pertemuan pertama. Silakan dipelajari, terus dikerjakan latihannya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Salam sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.